Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Selama hampir 1 minggu ya, dari hari Selasa itu sekarang hari Ahad, saya membahas hasil dari acara Rakyat Bersuara. Itu sepertinya sudah terbakar begitu ya, habis. Meskipun masih banyak yang bisa reaksi sebetulnya, tapi saya merasa sudah over begitu ya. Dalam pengertian sudah, kalau kata di dalam bahasa kitab itu sudah terbakar habis, seperti sampai menjadi arang begitu. Ya karena apalagi kesimpulan yang bisa kita dapatkan ya, apalagi setelah Rakyat Bersuara itu besoknya ada Gadaja Adam. Waduh, kita mau apa begitu. Nah yang lucu, para termul ini tidak berhenti cuap-cuap juga di luaran ternyata. Dan saya itu keheranan saja, lah kok masih bisa begitu ya para termul itu untuk tampil di ruang publik. Tapi ya mau bagaimana lagi lah, ini kan pasukannya Jokowi ya. Wah, secara masif lah mereka itu. Saya baca di dalam kolom komentar itu ada yang mengatakan seperti ini. Termul itu sedang kelaparan. Semua perkara itu sekarang lagi dimakan. Tuh para termul itu babat sana babat sini lah. Nah, dan yang akan kita respon saat ini atau kita reaksi saat ini adalah videonya Andi Azwan di salah satu acara ya. Saya baru mengomentari podcast ini, cuman dicumi-cumi nih itunya videonya. Nah, saya penasaran saja apa yang akan dikatakan oleh Andi Azwan setelah Rakyat Bersuara kemarin. Karena saat saya melihat video ini secara sekilas, itu ada perkataan-perkataan bahwa jika kita melindungi orang baik akan begini dan begitu. Saya yakin Jokowi itu orang baik. dan lain sebagainya. Aduh, ini akan kita saksikan ya. Cuman sebelumnya saya ini agak bingung mau pilih-pilih tema itu, mau kembali kepada tema yang permasalahan Wahabi begitu ya, kemudian permasalahan ilmu kalam. Karena keseringan bahas Jokowi, saya ini jadi kelihatan jadi berat begitu ya permasalahan itu. Permasalahan Wahabi loh ternyata berat juga ya kalau bahas kayak gini nih. Kemudian permasalahan orang-orang sesat ternyata berat juga. Soalnya kalau ngebahas termul itu saya jadi terhibur. Tapi kalau bahas Wahabi, bahas aliran sesat, itu kita berpikirnya jauh lebih keras ya daripada mikirin para termul kayak gini. Ini termul udah kayak ikan sapu-sapu ya. Invasif. Apa aja dimakan. Merusak ekosistem. Ini kita lihatlah, mungkin kita akan sampai kepada aliran kepercayaan siapa Andi Azwan nih. Kita saksikan. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di On the Table OTT. Siap. Bukan operasi tangkap tangan. Ini OTT, On the Table. Harus jelas ya, OTT bukan OTT. Iya, OTT. Dan di depan saya ini ada abang saya yang umurnya udah setengah abad. Tapi tampangnya masih kayak mahasiswa semester 7 gitu ya bang ya. Komplimen itu penghinaan namanya. Tapi kita terima. Tadi segar, Bang Andi selalu segar ya. Tapi sibuk banget. Itu kalau lihat mulutnya Andi Azwan itu kok khas banget begitu ya. Sapu-sapu. Halo Bang Andi. Abangnya. Iya. Hampir ini aja mau kesini tadi, harusnya kan kemarin kita kan. Iya kemarin. Cuma abang kemarin kan masih siapin disertasi buat di Rakyat Bersuara kan, jadi udahlah biarin. Dan semalam saya nonton bang, yang Rakyat Bersuara itu aku nonton, seru sekali. Sangat seru. Tapi menurut gua dari banyak acara yang dihadirkan Bang Aiman itu, menurut gua tadi malam itu salah satu yang paling seru. Epic ya. Epic bukan karena banyak berantemnya, tapi akhirnya banyak hal yang kita tahu dari situ, ya kan? Iya betul. Karena selama ini kan pasti ada yang ditutupi karena respon masih ada di sana. Ya. Tadi malam yang kita saksikan adalah bagaimana Roy
dan Rismond itu saling membuka kedok satu sama lain. Iya kan? Iya. Sebentar, kalau saya lebih melihatnya bukan saling membuka kedok ya. Rismond itu tidak tahu permasalahannya bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak fitnah dilemparkan oleh Rismond. Itu yang saya lihat. Tapi kok siapa ini OTT itu ya, OTT itu malah melihat saling buka kedok. Saya nggak tahu dari mana analisanya. Cuman kemarin ada yang bertanya, gimana cumi-cumi menurut kredibel nggak? Nah, kalau hostnya seperti ini, saya rasa ini sudah tahu semua lah ya. Ini channel Tremul sepertinya nih, kuat dugaan saya itu. Soal lawyer, soal uang, soal kesepakatan, soal misi yang menurut Rismond sudah tidak sesuai dengan yang dia harapkan di awal. Kemudian soal nama Pak Abraham Samad di ujungnya. Itu buat saya akhirnya kita jadi tahu bahwa memang kasus ini bukan kasus biasa. Kalau orang bilang apa sih urusan selembar ijazah, ternyata nggak sekedar itu. Nah, kita mau dengar dulu nih cerita dari Bang Andi, dari semua yang tadi saya bilang gitu Bang. Sebentar, ini sudah twist ya. Karena yang dipermasalahkan, yang kita dapatkan dari rakyat bersuara mengenai misalkan permasalahan uang, itu kan permasalahan teknis di dalam percetakan buku, dan tidak ada yang janggal dalam pengertian di belakang ini adalah sebuah operasi politik, apalagi kalau ini adalah sebuah operasi intelijen. Tidak ada itu ya, ternafikan. Nanti ini mau bawa kemana nih acara nih informasi-informasi itu? Karena yang mempermasalahkan itu si Rismond, mempermasalahkan duit hasil dari percetakan buku dan penjualan buku, dan semuanya dijawab secara teknis, dan tidak ada indikasi yang memperhatikan bahwa di belakangnya ini ada agenda politik atau di belakangnya ini ada agenda intelijen, apalagi begitu. Nggak ada. Kita coba uraikan satu persatu dulu soal hubungan Rismond dengan Roy. Ya. Jadi yang menarik ya Vincent ya, terima kasih waktunya gitu dari cumi-cumi.com ya, dan OTT paling top lah. Asik. Untuk saat ini. Jadi ya blessing in disguise sebetulnya ya, ketika Rismond ini telah mendapatkan hidayah menerima SP3 ya. Berarti sudah kembali ke jalan yang benar gitu. Blessing in disguise. Itu gadaj Adam tuh ya, ketahuan gimana sih blessing in disguise. Nah, ini menurut Bang Andi loh. Iya, ini terkumpul dengan halusinasi-halusinasi yang diciptakan oleh kubu mereka itu kan. Betul. Yang memang seorang ilmuwan itu kalau katakanlah quote unquote ya, merasa ilmuwan itu, ketika dia meneliti dan dia melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang dia buat gitu ya, dan bertentangan juga dengan keilmuannya dan hati nuraninya, ya memang harus segera membuat suatu perbaikan atau lompat dari hal permasalahan itu gitu. Makanya dia lihat itu, ya dia keluarkan, karena selama ini menurut Rismond tuh melawan batin nurani dia gitu. Terlepas dari kubu sebelah itu yang mengatakan adalah triggernya dengan adanya laporan masalah ijazah itu ya, kita lepas untuk masalah itu dulu. Nggak bisa dilepasin, itu kenyataannya demikian. Si Rismond itu mau dilaporkan Yamaguchi, baru dia itu berpindah haluan. Lagian bukunya juga nggak ada yang respon atau counter argumen atas buku yang sudah ditulis. Ini nggak bisa terlepas dari permasalahan itu, nggak bisa dilepaskan ini dua perkara yang sangat berkaitan. Itu keniscayaan bukan suatu hal yang dibarter. Ya. Ya, itu memang tetap jalan karena case-nya juga berbeda. Itu kita disclaimer dulu untuk bicara itu. Di sini dari dulu saya juga katakan the key player-nya itu adalah Rismond. Dua orang yang namanya Roy Suryo dan Tifa itu adalah pelengkap penderita buat saya. Kalau kita berbicara konteksnya adalah ijazah ya, yang asli dituduh palsu oleh Roy CS itu. Karena begini, Rismond mempunyai pengetahuan di bidang katakanlah image processing, dia kebetulan dia juga tahu katakanlah digital forensik itulah ya, intinya secara umum itu. Dan dia tahu hal-hal spesifik di dalamnya. Dan tahu spesifik di dalamnya. Dan itu dilihat 15 Desember itu. Nah, dia katakan sama saya kan. Saya melihat Bang, karena saya yang paling lama meneliti itu, ada itu semua. Emboss watermark. Semua yang 3 poin itu ada semua. Ini asli dia bilang. Sebentar, ini saya tuh kalau lihat Tremul itu begini ya, heran. Ini kenyataan-kenyataan yang nampak itu apa nggak mau dilihat begitu? Coba Anda yang mengikuti permasalahan ijazah ini lama ya, mungkin lebih lama daripada saya. Saya baru anak kemarin sore tuh, kalau kata Bang Refli Harun itu baru 1 tahun. Belum 1 tahun itu, saya baru 4 bulan lihat permasalahan ijazah ini.
Si Termul itu punya pemikiran yang unik. Mereka itu apapun yang nampak di dalam kenyataan itu tidak pernah mereka lihat. Mereka itu lurus saja dalam pandangan sedari awal bahwa Jokowi itu ijazahnya asli, orang baik. Kemudian Rismond ini key player, kalau sekarang mainnya begitu ya. Rismond ini adalah pemain utama. Itu dari mana dalalahnya itu? Kalau misalkan sekarang kembali kata si Andi Azwan ini itu mendapatkan hidayah, kemudian mengungkapkan hasil penelitiannya. Lah itu gimana tidak dilihat? Respon itu kere ya, nggak bisa bayar pengacara. Kemudian si Jagir juga kemarin bilang bahwa dia itu eagle yang suka melihat mangsa begitu. Ya dia itu mediator, aka calo, aka mafia kasus ya, makelar kasus. Itu apa nggak dilihat? Itu semua mau dihilangkan. Heran saya. Kemudian embos begitu, itu Gadaj Adam mau dikemanain? Ini Termul ini ya. Masa saya mau bawa ayat ya, cuman saya mau bawa makna lah begitu ya. Buta, tuli, bisu. Ya susah balik yang kayak gitu mas, susah. Tapi lawyer itu ya ada koordinatornya juga kan. Dia bilang jangan bilang itu asli. Palsu di depan media dalam press conference. Di situ saya ini Bang, Desember ke Maret kan cukup panjang tuh. Di situ aku meneliti, aku nggak ngomong sama mereka gitu. Dia teliti sedikit-sedikit dan dilihat gini. Apalagi waktu kita pergulatan, saya bongkar mengenai open source. Itu ngobrol sama Rismond. Ya saya kasih tahu dia. Lu tahu nggak ini? Fatal et al. 2002 sama Mantip 2006. Dia nggak tahu terus terang. Itu open source yang gampang bisa digunakan. Tapi kita respect sama Rismond, dia membuat sendiri programnya gitu loh. Kayak Fatal et al itu ditemukan di Israel oleh Hebrew University itu. Nanti mereka bilang abang agen Zionis lagi. Enggak. Kita kan menceritakan kalau ilmu ya dari mana boleh kan. Saja ya. Kita ceritakan itu. Jadi kalau kita difoto kan suatu ruangan nih difoto. Pintunya biasanya hitam, nggak kelihatan di dalamnya. Kalau pakai resolusi yang biasa. Ya kan? Kita nggak tahu di dalamnya ada apa gitu. Apakah ada meja, apakah ada kursi, apakah ada apa. Nah kalau kita menggunakan Fatal et al itu, kita tarik lagi histogram, itu ketahuan. Di dalamnya, oh ternyata ada lemari. Walaupun masih agak gini gitu ya, belum clear. Samar gitu. Belum clear. Ya, itu saking ketahuan ada Gadaj Adam. Ya saking ketahuannya itu. Disempurnakan oleh Mantiuk 2006. Clear itu kelihatan di dalamnya. Sama RGB, red, green, and blue. Ketika ketemu hitam, rednya itu hilang. Tapi kalau kita pakai itu, Mantiuk atau 2002 kelihatan merah. Gradientnya ada. Dan nggak bisa mata telanjang. Nggak bisa mata telanjang. Makanya kalau dia bilang, saya ahli fotografi, kan? Lihat aja. Ahli telematika. Ya saya katakan kalau kau ahli telematika pasti kan mempunyai yang namanya sertifikat keahlian. Kalau BNSP kan 3 tahun tuh sertifikat kalian kemudian di renewal. Yang ditunjukkan dia surat keterangan. Sebagai pembicara. 2000 berapa itu? 2006 kan surat keterangan waktu itu masih dari menteri. Mabes ya? Dari Mabes bukan. Dari kementerian kayak sekarang Komdiji. Oh 2018 7. Kan 2006 waktu Pak SBY jadi SBY, ya, 2000, presiden. Iya. 2006 Nah 2006 kan. Iya. Tunjukkan itu. Oh itu ada nama saya sebagai. Saya tanya bukan itu surat keterangan. Iya. Sertifikat lu mana? Ngaco ya kemana kan? Malah menunjukkan bahwa dirinya mendapatkan piagam penghargaan. Saya bilang ini orang ngaco benar. Seorang ilmuwan. Enggak, karena untuk meneliti itu tidak perlu ada sertifikat. Itu loh gimana sih si Azwan ini punya standar sendiri. Kalau seorang peneliti itu butuh sertifikat, kemudian untuk dapat sertifikat dia harus punya gelar, yang mana untuk punya gelar dia harus meneliti. Terus gimana dia mau penelitian kalau dia dari awal harus punya sertifikat?
Kan penelitian ilmiah itu makalah itu ilmiah, kemudian ada lomba karya tulis ilmiah itu juga karya tulis ilmiah, kemudian skripsi, disertasi, tesis itu juga karya tulis ilmiah. Nah, kalau perusahaan ini memerlukan tenaga profesional untuk seseorang yang mengaku punya kapasitas di dalam praktek suatu kajian ilmiah, baru itu bisa meminta tuh perusahaan. Dan kita nggak perlu itu. Ya, Roy Suryo itu tidak memiliki sertifikat sebagai seorang peneliti karena dia memang tidak mengkhususkan untuk hal itu karena karirnya tidak memerlukan itu. Tapi tidak menjadikan bahwa karya-karya yang bersangkutan itu bisa dinilai hanya karena tidak punya tidak punya sertifikat. Itu lah, kalau misalkan sekarang yang dipermasalahkan itu sertifikat, terus gimana sih Gibran itu yang tidak ada tidak ada ijazah SMA, gimana? Itu kan beda soal ya. Soalnya ini soal administrasi. Kemudian sekarang apakah untuk melakukan penelitian harus ada soal administrasi, di situ harus ada sertifikat sebagai seorang ahli atau sebagai seorang peneliti? Nggak ada, bukan karyawan siapa-siapa Roy Suryo itu. Aduh, diserang kok malah sertifikatnya. Satu adalah sertifikatnya, satu adalah disertasi tentang keilmuan dia itu harus ada. Selain dari ilmu itu yang linear. Ini karena itu bicara keahlian. Kalau lu sekarang ilmu komunikasi itu ilmu kesehatan, kemudian lu bicara tentang ekonomi, di mana keilmuannya? Dia kan selalu menyangka, wah saya bisa membuktikan percakapan orang gitu kan, bahwa ini adalah ini. Come on. Ntar yang paling kasihan nanti si guru gembul ya. Dia harus punya sertifikat dalam semua hal karena dia berbicara tanpa batas. Semua perkara dibicara itu semua harus punya sertifikat begitu. Enggak, itu tidak terbatas di situ. Itu pengakuan hanya tidak terbatas di situ. Dan orang yang punya sertifikat pun dia tidak memonopoli pengetahuan itu. Ya, itu mah hanya kepentingan dalam segi profesionalitas, dalam pengertian dia sebagai profesi. Itu pun kalau instansi yang dimaksud itu mensyaratkan. Saya masih ingat 2000 berapa ya? 2005 kalau nggak salah. Ketika Artika Sari Devi difitnah itu kan, ternyata itu adalah Lady Boy kan dari Thailand. Kan dia yang selalu mengatakan itu betul. Itu suatu gambaran gitu loh. Ya, bahwa dia tuh bukan seorang ahli telematika, ahli fotokopi. Yang dia tahu kan fotokopinya Pak Jokowi musinya size-nya begini loh. Gue bilang. Nggak boleh kecil, harusnya standar. Saya simpel aja ya sebelum kita masuk yang itu. Kalau fotokopi ya, orang mau fotokopi ada yang saya sendiri kecil, skala kecil ya. Tapi kalau kita masuk yang namanya di website udah punya form sendiri, pasti punya standar. Iya, dan itu karena itu kan teknis ya Bang. Itu tukang fotokopi juga paham itu. Iya, makanya saya bilang bukan ahli telematika. Satu ahli fotokopi, yang kedua ahli teletabis. Kenapa? Karena gaya berpikirnya seperti anak kecil. Yang kita ngomong aja kalau ini dipotong-potong. saya agak sepakat sih. Iya, dipotong-potong kan gitu. Infantil, kelihatan kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan kan? Ya. Makanya saya bilang ahli Sorry teletabis. Bang Roy, tapi ini kritik. Itu kenyataan yang lo harus terima Roy ya. Kritik yang gua tuh ngomong karena itu. Ya. Lo kan lo sering juga ngenyek gua dibilang asuan ya. Ya memang. Oh, apa dipanggil. Oh iya. Asu kan. Oke. Sebentar, itu memang Roy Suryo kayak begitu. Cuman kalau saya lihat wajar. Kenapa? Kelelahan Roy Suryo itu. Karena menghadapi ini orang-orang kayak gini nih. Ya, ini perkaranya kemana, substansi permasalahannya apa, yang diserangnya apa? Ya gimana mau Roy Suryo itu masih bisa tegar melihat masalah itu. Saya rasa itu itu sudah sangat bagus ya. Karena kecapean, kelelahan, orang yang dihadapinya itu tidak pernah bermain di dalam substansi permasalahan dan lain sebagainya. Repot pada akhir. Ya kita kan melihat lah ya. Jadi kita kembali ke yang semalam ya. Memang menarik ya. Yang saya agak kurang srek, Roy itu menggunakan kita punya penelitian tentang ijazah Rismon itu ya, seolah-olah dia yang buat, seolah-olah dia tahu betul tentang Universitas Yamaguchi itu. Memang awalnya kan saya sudah katakan, kamu sudah punya izin belum yang mempunyai dengan Taufik Bilhak Fakih untuk itu? Nggak ada izin itu. Saya yakin 100%. Dan itu kan sebelum Taufik pergi ke Jepang itu, 8 bulan yang lalu kan saya bongkar
mohon maaf kalau saya katakan bukan jumawa ya. Saya pertama membongkar di depan publik ramai lewat stasiun TV bahwa ijazah Rismon itu adalah palsu. Karena banyak juga nggak percaya, kubu mereka kan mau cover dengan bikin begitu kan. Saya katakan apa adanya untuk itu. Dan semalam itu dia menggunakan itu untuk memukul juga Rismon. Tapi saya sudah katakan sama Rismon, kalau mereka membicarakan tuh diam saja. Dan Rismon memang gak banyak komentar. Gak banyak komentar, diam saja. Kau hanya memikirkan kau sudah bebas dari tersangka, mereka masih tersangka. Kau diam saja, ketawa-ketawa saja. Tuh, pantas. Kan begitu. Jadi ini kalau misalkan dikatakan Roy Suryo kekanak-kanakan, bukan kekanak-kanakan, karena yang dihadapinya itu orang-orang gak waras seperti ini. Ini mau apa sih? Mau berantem di hadapan rakyat atau mau mempermasalahkan masalah? Kalau tidak mau membahas permasalahan inti, ya jangan ngomong begitu, sedari awal jangan datang. Dan anehnya para termul itu ya seperti apa namanya tuh penelitian, bukan aneh lah, udah nggak aneh ya, aneh yang udah nggak aneh nih. Seperti katakanlah penelitian ya yang dibawa oleh siapa, Bang Bill tuh ke Jepang, ke Yamaguchi, kemudian sampai menulis buku. Lah kok untuk menampilkan buku harus punya izin, ya gimana sih? Itu kan published ya, itu sudah menjadi konsumsi publik. Kalau sudah menjadi konsumsi publik ya tidak perlu ada izin lagi ya. Apa izinnya? Dalam pengertian itu bukan memfotokopi, itu bukan menyebarkan PDF, bukan, cuman sekedar memperlihatkan cover. Jadi para termul itu seolah-olah ya pengetahuan itu kalau misalkan dia itu sudah didapatkan, dia itu menjadi hak eksklusif. Ya enggak, kalau mau jadi hak eksklusif ya jangan dipublikasi. Kalau dia sudah dipublikasi dia menjadi milik umum. Pada akhirnya si Rismon ini sebelum dia itu berbalik arah dari timnya Roy Suryo menjadi termul, ini sudah ada serangan kepada Rismon oleh Bang Bill, termasuk salah satunya oleh si Andi Azwan ini kepada Rismon bahwa ijazahnya itu palsu. Setelah dia itu berbalik arah, itu tidak dibahas lagi. Lah masalahnya klaim-klaim atau dalil-dalil atau proof, ya bukti-bukti yang menunjukkan kepada palsunya ijazah Rismon itu sudah dipublikasikan sebelumnya. Lah itu tidak perlu minta izin lagi kita, wong itu sudah menjadi konsumsi publik. Suruh siapa dipublikasi begitu dari awal. Nah, kemudian yang menjadi soal ini, Rismon, kalau kamu itu ditanya permasalahan ijazah kamu diam saja. Nah, ini apa sih? Ini kita tuh mau ngobrolin apa sebetulnya? Ini kita mau berantem begitu? Mau cari muka di hadapan publik atau memang mau mempersoalkan permasalahan? Nah, dari sinilah kita lihat memang mereka itu maunya ya geser gawang, tidak mau membahas inti dari permasalahan. Makanya tatkala tadi nih sebelum ngomongin ke dalam ini kan lama nih ya 41 menit apanya podcastnya, yang dibahas itu pribadinya Roy Suryo, yang dibahas itu Roy Suryo itu tidak begini dan begitu, padahal yang dibahas substansi permasalahannya sedari awal bukan itu. Jadi sudah melencengnya terlalu jauh. Mereka itu memang menggeser gawangnya sudah terlalu jauh, para termul ini, termasuk salah satunya di Azwan. Nah inilah kalau misalkan dikatakan Jokowi itu jahat ya, jahat, memang jahat ya itu. Ini udah bikin orang-orang kayak gini nih. Sok gerak kita begini. Udahlah, kita bicarakan pokok permasalahannya nih, ijazah Jokowi mau gimana begitu. Gak usah nyerang-nyerang Roy Suryo, Rismon sekalian gak usah dibahas. Udah kita kembalikan lagi ke rel. Mereka mau ngomong gak? Enggak, kebohongannya sudah terlalu banyak nampak. Makanya mereka juga gak mau ngomongin permasalahan itu sekarang. Dan dari situ kan kita jadi lihat ya Bang. Kalau mereka selalu bicara tentang moralitas, integritas, konsistensi, semuanya jadi tidak. Itu semua terbantahkan dengan apa yang disampaikan semalam. Misalnya ketika bicara tentang penelitian Rismon sebelumnya, ya kan, itu kan pada saat mereka masih bersama tidak bisa dikatakan itu penelitian Rismon. Itu adalah apa yang mereka sepakati, karena itu pula yang mereka sampaikan di publik, ya kan? Ya. Walaupun kita dari dulu nggak pernah tahu bahwa Rismon yang nulis sekian, Rismon Roy yang kausa pembagian tugas kan urusan mereka. Tapi di publik itu adalah hasil penelitian dari Roy, Tiva, Rismon. Nah ternyata keyakinan seperti itu hanya dipegang ketika mereka masih satu kubu. Artinya integritas sudah sama-sama, semua juga tidak punya integritas. Karena kalau pada saat bersama lu yakin nih penelitian itu benar, walaupun Rismon keluar, harusnya lu yang pertahankan. Bukannya dilempar lagi kesalahannya, kan lu yang neliti, kan lu yang bilang A,
bilang B. Dulu kan mereka sepakatin. Harusnya ketika Rismon mementahkan penelitiannya sendiri, Roy dan Tifa dong pertahankan. Jangan lempar. Ini kan penelitian lu. Iya. Lah dulu bersepakat kan. Makanya saya Artinya katakan konsistensi, integritas tuh udah nggak ada. termasuk urusan moralitas kayaknya enggak deh. Kejujuran. Ya nggak begitu, tolong. Ini kalau buku itu dia hasil kompilasi dari 3 orang, kemudian yang satu itu menarik perkataannya, ya dia sendiri yang menarik bagian dari perkataannya begitu. Yang 2 ini masih tetap. Itu hasil 3 orang. Ini tidak atas nama begitu ya. Tidak atas nama tim. Ini atas nama disebutkan satu-satunya. Roy Suryo ada bagiannya, Rismon ada bagiannya, Dr. Tifa ada bagiannya, dan itu konsisten sampai sekarang. Rismon juga mengambil bagiannya dalam pengertian mau dicabut bagian itu kan jelas bagiannya dari mana sampai mana. Kemudian apakah itu harus dipertahankan oleh Roy Suryo sama Dr. Tifa? Ya enggak. Ya, kenapa harus dipertahankan? Karena mereka kan penelitiannya masing-masing sendiri-sendiri begitu. Enggak ada penelitian dilebur. Kemudian kalau yang satu narik dipertahankan, ya enggak ada. Nggak ada seperti itu. Dan permasalahannya itu si Rismonnya ini, kalau dia itu menarik perkataannya baik di dalam buku Gibran Endgame atau di dalam buku Jokowi's White Paper, itu kenapa kok bisa kesimpulan dari penelitiannya itu 180 derajat dari penelitian sebelumnya, yang mana margin of error itu nggak ada yang sampai rotasi 180 derajat. Itu permasalahannya. Lah kok jadi digeser ke situ ya? Dia sebelum Rismon mendapatkan RJ gabung kita itu, ketika buku itu sekitar bulan Agustus ya, misalnya Agustus September, Tifa membawa di stasiun TV dalam suatu acara. Saya bertiga, dia juga bertiga. Di situ ada Rismon, ada Roy, ada Tifa. Saya kemudian kuasa hukum ya, kalau nggak sama Ade Armando. Itu saya katakan, buku yang dibawa Tifa itu adalah buku sampah, masih prototipe. Saya katakan itu. Saya tidak perlu melihat buku itu, karena buku itu adalah jendela kalbu, jendela hati. Memberikan pembelajaran baik secara ilmunya, materinya, tapi juga pembelajaran tentang adab dan budi pekerti, sehingga pembaca buku itu menyerapi ilmu yang di dalamnya dan dia bisa menerapkan yang apa di dalam itu adalah baik untuk dirinya, kan begitu intinya. Tapi ketika penulis dari buku itu ternyata tidak mempunyai adab, tidak mempunyai budi pekerti, diwakili oleh apa? Yang ijazahnya diduga palsu. Itu 8 bulan yang lalu saya katakan. Terakhir ini udah aliran kepercayaan udah kayak gini. Itu gimana ya? Kok saya tuh heran, kok Termel itu otaknya seperti ini, cara berpikirnya itu. Ini buku masih prototype, dicetak aja belum, dibaca aja kagak, udah mengatakan itu buku sampah. Itu kan aliran kepercayaan. Kalau seperti itu mah ya kenapa? Oh, karena buku itu akan membangkitkan apa tadi katanya itu, moralnya, etikanya seseorang. Ini adalah jadilah bla bla bla. Ini ada soal ya, Andi Azwan. Ini ada soalnya itu adalah hasil scanning Andi Azwan atas perkara yang disangkakan itu adalah ijazahnya Jokowi, dan Jokowi itu tidak protes atas klaim itu. Kemudian itu yang dilempar ke publik, diteliti oleh Roy Suryo, Rismon sama Dr. Tifa diantaranya. Dr. Tifa itu kelakuannya Jokowi yang ada di media sosial tuh yang dilihat itu. Kemudian dilihat di sini ada permasalahan, bla bla bla. Kan itu permasalahannya itu. Cobalah di situ ya, Roy Suryonya nggak usah diserang, Rismonnya nggak usah diserang. Coba kita kembalikan kepada rel itu. Ini ngomong selama 40 menit mungkin tidak ada satupun yang membahas ijazahnya Jokowi. Inti permasalahannya tidak ada, dan ini berkembang sudah terlalu jauh. Jangankan ditambah dengan bumbu-bumbu yang ada, tanpa bumbu yang ada pun ini sudah terlalu banyak permasalahan yang kita itu bisa menghabiskan waktu hanya dalam subjek permasalahan atau objek permasalahan ijazah Jokowinya saja. Begitu. Termul. Terus kita ngapain ngobrolin ini? Ya nggak tahu. Ya demikianlah ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.